Selamat pagi anak-anak, sungguh mengucap syukur hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk bangun dan memulai aktivitas kita lagi di hari ini. Dan sebelum anak-anak belajar, kita akan mulai dengan devosi, merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan hari ini kita masih akan mendengarkan devosi bagaimana proses Tuhan Yesus mati di kayu salib hingga nanti bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini tema kita adalah Jumat Kelabu. Kita akan merenungkan satu hari di mana Tuhan benar-benar menyerahkan nyawanya demi kita, menderita demi kita. Ya. Dan sebelum kita berdoa, anak-anak akan mendengarkan satu pujian. Judulnya adalah Via Dolorosa. Via Dolorosa artinya jalan penderitaan. Silakan anak-anak dengarkan, renungkan bagaimana perjalanan Kristus hingga sampai ke atas Golgota, kemudian mati dan dikuburkan. Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menetes membasahi bumi,
Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut tentang renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur pagi hari ini, anak-anak-Mu masih terus diberikan kekuatan kesehatan. Kami pun Tuhan masih terus diberikan nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami akan mendengarkan kelanjutan kisah bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib demi kami, demi umat berdosa ini. Tuhan, semoga hati kami terus diubahkan setiap kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Semoga kami terus memperbaiki diri kami menjadi lebih baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan, terlebih lagi kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, semoga anak-anak-Mu bisa paham selama devosi ini. Dan di waktu Prapaskah ini Tuhan, mereka terus merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan. Waktu devosi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pembacaan kita hari ini anak-anak dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Silakan kamu siapkan Alkitabmu, buka Alkitabmu. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Silahkan anak-anak mengeluarkan suara, ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jumat Kelabu. Pada akhirnya, sampailah Yesus di Bukit Golgota dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Tapi, penderitaannya belum selesai. Inilah saatnya Yesus disalib. Dan Yesus disalib dengan cara terkejam. Kedua kaki dan tangannya dipaku di atas kayu salib. Ketika salib diangkat dan ditancapkan ke tanah, maka seluruh berat badan Yesus hanya bertumpu pada kaki dan tangannya yang terpaku. Dan salib itu bukan kayu-kayu yang lebar, bahkan tidak selebar badan Yesus. Darah terus menetes dari seluruh tubuh Yesus. Ketika darah terus mengalir, hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan peredaran darah. Urat nadi akan semakin cepat berdenyut dan akan makin sulit bernafas. Anak-anak, itu tadi adalah bagaimana gambaran ketika Kristus disalibkan di kayu salib. Kenapa disebut Jumat Kelabu? Atau sekarang kita lebih mengenalnya sebagai Jumat Agung. Jumat Kelabu karena Kristus pada hari itu benar-benar tersiksa. Kristus dianiaya, bahkan disalibkan. Kalau kita tahu ya, salib itu pada zaman dahulu untuk orang Yahudi, salib itu adalah lambang kutuk, orang-orang pemberontak, ya. Jadi ketika ada orang disalib, pasti mereka teriak-teriak kesakitan, tetapi Kristus tidak. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, suasana begitu kelabu, begitu mencekam. Masa-masa ketika Kristus dibawa ke Golgota, kemudian disalibkan, dipakukan. Dan kenapa sekarang kita memperingati dengan Jumat Agung?
Karena di kayu salib itu, disitulah dosa kita umat manusia dibayar dengan darah yang mahal, dibayar dengan suatu penderitaan luar biasa yang dilakukan oleh Kristus. Walaupun di tengah situasi yang mencekam, Kristus disalibkan, tetapi di saat itulah kita mengalami suatu keselamatan yang luar biasa dari Kristus. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Loh, Bu Novi, kan Tuhan bisa melakukan mujizat, kan Tuhan hebat. Kenapa dia tidak melawan orang-orang pada saat itu? Kenapa dia memasrahkan dirinya untuk dicambuk? Kenapa Tuhan tidak melawan? Keluarkan mujizatnya. Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tapi Tuhan harus disalibkan. Tuhan tidak hebat ya anak-anak. Tuhan hebat, Tuhan berkuasa. Tuhan saja bisa mengubah air jadi anggur. Kenapa Tuhan tidak melawan saat itu? Karena dengan cara itu, dengan cara disalibkan, ya, kita umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa diselamatkan. Dengan cara dia harus menderita, dengan cara dia harus terpisah dari Bapa, sehingga dia taat, anak-anak. Apakah Tuhan mengeluh ketika dia harus dibawa sampai ke kayu salib? Tidak. Dia jalan, dia dicambuk. Kalau kamu tahu cambuknya itu tajam ya. Jadi setiap kena badan itu bisa luka ya sampai ke dalam, sakit sekali. Kita saja kalau diiris pisau pasti sudah sakit, sudah menangis. Dan Tuhan menanggung, dia harus dicambuk berulang kali. Ya. Bukan Tuhan tidak berkuasa, tetapi Tuhan melakukan semua itu supaya kita dosa-dosanya diampuni. Dia harus menggenapi firman-Nya, dia disalibkan, mati, dan nanti pada hari ketiga dia bangkit. Jadi Jumat Kelabu, karena pada saat itu benar-benar situasi yang mencekam, tetapi juga di situ bisa kita sebut Good Friday atau Jumat Agung, karena pada saat itulah dosa-dosa kita dibayar dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ketika kita merayakan Paskah, kita juga mengenal namanya Tri hari suci, 3 hari yang suci. Dari Rabu Abu, ya, Kamis Putih, di mana itu adalah perjamuan Yesus dengan murid-muridnya, kemudian Jumat Agung. Dan nanti kita akan merayakan Paskah yang berarti kebangkitan. Ya, Paskah sekarang kita rayakan sebagai kebangkitan Yesus Kristus. Jadi anak-anak, Paskah tidak akan pernah terlepas dari namanya Jumat Agung. Karena di Jumat Agung inilah, di Jumat Kelabu inilah, Kristus mati di kayu salib untuk kita. Ya, seorang pengkhotbah terkenal anak-anak mengatakan seperti ini. Kebaktian Jumat Agung bukan sekedar untuk mengingat yang sudah terjadi. Ya, jadi bukan cuma mengingat, oh Tuhan sudah mati di kayu salib. Tetapi ini juga untuk mengumumkan, memproklamasikan, ya, bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Ya, jadi bukan sekedar memperingati, tapi kita juga harus mengingat bahwa di Jumat Agung itulah Kristus mati demi kita manusia. Di Jumat Agung inilah, ya, di Jumat Kelabu inilah terlihat anugerah kasih Kristus yang besar kepada kita anak-anaknya. Bayangkan kalau Kristus tidak mati di kayu salib, maka iman kita sia-sia, atau bahkan kita akan terus hidup di dalam dosa. Kita akan mengalami namanya upah dosa, yaitu maut. Tetapi Kristus yang akhirnya
mengambil cawan itu, mengambil bagian itu. Betapa besar kasih Tuhan anak-anak. Tuhan tidak seperti kita yang kadang kita tidak setia. Baru dilukai sedikit saja, kita sudah marah, kecewa, atau mungkin ada anak-anak yang sudah melawan orang tua, tidak mau belajar. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan penuh kasih. Bahkan ketika kita yang berdosa, Dia yang menanggung dosanya. Dia yang harus disiksa, padahal Dia tidak berdosa. Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang suci. Harusnya kita yang dihukum mati. Jadi anak-anak, dari renungan kita pagi hari ini, bagaimana Kristus harus mengalami suatu masa, suatu penderitaan yang luar biasa karena kita. Sekarang coba anak-anak pikirkannya. Kira-kira dari hal yang sudah Tuhan Yesus, sudah Kristus lakukan, apa yang bisa anak-anak pelajari? Ketika nanti di hari Jumat anak-anak ke gereja ataupun online mendengarkan firman Tuhan, apa yang anak-anak bisa pelajari dari Jumat Agung, dari kematian Kristus? Apa yang anak-anak kemudian bisa perbaiki dalam hidup anak-anak untuk terus merenungkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus mengorbankan yang terbaik. Allah mengorbankan anaknya untuk kita. Kalau kamu pasti lihat gambar penderitaan Tuhan Yesus, itu sungguh-sungguh kita saja takut untuk melihatnya. Kita tidak sanggup melihatnya, tapi Dia mengalaminya. Ya, Ibu Novi harap anak-anak memperingati Jumat Agung nanti, anak-anak bisa melihat betapa besar kasih Kristus dalam hidup ini. Betapa luar biasa penderitaan Kristus dalam hidup kita. Jumat Kelabu. Jumat, hari di mana begitu mencekam karena Kristus disalibkan. Tetapi juga hari di mana itu sungguh agung, sungguh luar biasa dalam hidup kita karena dosa-dosa kita telah diampuni. Mari kita sama-sama merenungkan Paskah kali ini, merenungkan Jumat Agung kali ini, bahwa saya harus tetap hidup di dalam Tuhan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah terus merenungkan firman Tuhan, terus mempelajari firman Tuhan. Ya, Ibu Novi harap Paskah tidak lewat begitu saja setiap tahunnya, tetapi anak-anak juga terus mengalami perubahan. Anak-anak juga terus bertumbuh semakin baik di dalam Tuhan. Selamat memperingati masa-masa Prapaskah. Siapkan hati anak-anak dengan baik. Doa setiap hari untuk meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini untuk firman yang masih bisa kami dengarkan. Kami diingatkan hari ini bagaimana Jumat Agung adalah suatu hari yang luar biasa dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu yang merayakan Paskah di rumah, berkati mereka. Semoga mereka terus diberikan hikmat, sukacita, dan mereka terus menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka juga belajar taat seperti Kristus taat kepada Bapa. Tuhan, berdoa buat anak-anak-Mu juga untuk pembelajaran mereka. Terus berikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak-Mu. Semoga mereka semakin rajin, semakin setia untuk melakukan aktivitas pembelajaran setiap hari. Berkati orang tua anak-anak-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka. Semoga mereka juga terus diberikan sukacita dan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Terima kasih pagi hari ini anak-anak, kamu sudah mendengarkan renungan Paskah
ya renungan Prapaskah. Terus persiapkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati.